warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa channel YouTube Desinerga TV dan juga para pendengar radio suara Desinerga dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kembali menyapa lagi tentunya dengan informasi yang berbeda setelah kemarin kita berbincang-bincang gitu ya bersama Mas Imam. Nah, di kesempatan siang kali ini kita kembali mengudara menemani para pendengar dimanapun berada ya. Kali ini ada sesuatu hal yang akan kita bahas berbeda gitu ya dari tema-tema kemarin. Kali ini kita akan membahas tentang bahasa jurnalistik dan media sosial. Tentunya kita juga sudah menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya Ketemu Desinerga. Ini akan menjadi informasi yang penting, informasi yang menarik untuk kita simak. Sebelumnya kita perkenalkan narasumber, ada Ibu Nani Sumarsih SPDMA. Beliau selaku Widya Bahasa Ahli Muda Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Resa. Ini kabar baik, sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Ini jauh-jauh loh dari Jogja ke Gunung Kidul. Terima kasih ya Ibu. Sama-sama Mbak Resa. Oke, baik. Ini masyarakat di Gunung Kidul dan juga mungkin masyarakat luas gitu ya Bu, ingin lebih paham tentang bahasa-bahasa jurnalistik dan juga media sosial gitu. Seperti yang kita tahu sekarang tuh perkembangan zaman yang begitu pesat, bahkan diiringi juga ini dengan perkembangan bahasa-bahasa yang baru Bu. Ini menurut Ibu gimana nih Bu? Banyaknya perkembangan bahasa baru yang ternyata ini menjadi bahasa sehari-hari anak muda zaman sekarang. Ini mungkin Ibu bisa menanggapi hal ini dulu nih Bu, monggo. Baik, terima kasih Mbak Resa. Betul sekali nih bahwa perkembangan bahasa Indonesia itu begitu pesat ya. Apalagi sekarang di era yang sangat terbuka ya, media informasi yang begitu terbuka juga begitu. Jadi masyarakat bisa mengakses media apapun ya. Nah, ini terkait dengan penggunaan bahasa, memang bahasa itu bermacam-macam ya. Pengklasifikasian bahasa itu bermacam-macam, misalnya dari medianya seperti apa, lalu laras penggunaannya seperti apa begitu. Jadi memang sangat bermacam-macam dan memang menyesuaikan dengan kepentingan dari masyarakat itu begitu ya. Jadi perkembangan masyarakat itu seperti apa, nah bahasa itu akan mengikuti kegiatan masyarakat itu. Begitu. Jadi kalau tanggapan Ibu sendiri ya memang sekarang di perkembangan zaman sekarang ini tidak bisa dipungkiri gitu ya, bahasa ini juga akan mengikuti. Tapi bagaimana nih Bu untuk anak-anak muda gitu ya, khususnya juga para pengguna media sosial nih Bu. Sekarang nih perkembangan zaman selain bahasa yang ada bahasa-bahasa ngetren gitu ya, bahasa-bahasa gaul yang beredar, selanjutnya juga ada media sosial. Tentu media sosial ini juga digunakan anak-anak muda gitu ya, menyampaikan bahasa-bahasa mereka melalui kegiatan mereka sehari-hari. Ini menurut Ibu bagaimana nih tanggapannya? Iya, betul sekali Mbak Resa. Memang seperti yang saya ungkapkan tadi, bahasa itu mengikuti dinamika dari masyarakat itu sendiri ya begitu. Jadi kalau bahasa di media sosial ya tentunya mencerminkan dari masyarakat itu juga begitu. Jadi tadi saya ungkapkan laras bahasa itu bermacam-macam. Jadi kalau di media sosial itu mungkin bisa menjadi laras jurnalistik begitu ya, karena masuk ke media sosial ya, media sosial dan media pemberitaan itu masuk ke laras jurnalistik. Lalu ada laras sastra mungkin itu di bidang sastra, lalu ada laras iklan ya, banyak-banyak bahasa iklan juga banyak begitu. Nah untuk yang laras jurnalistik ini ya, laras jurnalistik ini memang saat ini kita pengguna media sosial itu memang seperti agen-agen jurnalistik begitu ya, yang kadang itu menyampaikan berita ya, menyampaikan berita, entah itu berita yang sebenarnya itu dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak. Ya, kadang itu kita seperti agen jurnalis gitu ya, memberitakan sesuatu, kita mungkin posting di status WA atau mungkin posting di Facebook begitu. Ibu tadi disampaikan ternyata bahasa-bahasa ragam bahasa begitu ya tadi yang disampaikan. Ada banyak sekali ragam bahasa yang harus kita ketahui dan juga di ragam bahasa jurnalistik begitu ya. Nah, saat ini banyak teman-teman media begitu ya yang mengupload mungkin pemberitaan dan lain sebagainya. Apakah mereka juga sudah sesuai dengan kaidah bahasa jurnalistik atau seperti apa nih menurut Ibu selaku dari Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta? Iya, baik Mbak Resa. Ragam jurnalistik itu memang ragam yang berbeda ya, tentunya berbeda dengan
ragam-ragam yang lain ya, laras bahasa yang lain. Laras bahasa jurnalistik tentu berbeda dengan laras bahasa iklan, berbeda dengan laras bahasa hukum, berbeda dengan laras bahasa sastra begitu. Nah, laras bahasa jurnalistik itu biasanya itu bahasanya ringkas ya, lalu menginformasikan sesuatu gitu. Jadi memang kalau jurnalistik itu kan biasanya diunggah di media sosial atau di platform-platform website medsos ya, yang lain begitu, ataupun misalnya di surat kabar begitu ya. Itu juga termasuk ke dalam laras jurnalistik. Jadi karena kalau sekarang mungkin ada yang surat kabar yang dalam jaringan ya, online begitu. Mungkin tidak terlalu signifikan tentang bahasa yang singkat itu tidak terlalu signifikan. Tetapi kalau yang dalam media cetak tentu bahasa yang singkat itu akan sangat berpengaruh ya. Mungkin berpengaruh dengan jumlah kolom, jumlah barisnya akan berpengaruh. Tetapi kalau dalam berita-berita yang dalam bentuk online atau dalam jaringan tidak begitu berpengaruh. Tetapi pemahaman masyarakat tentu akan lebih mudah jika bahasa itu disampaikan dalam bahasa yang ringkas begitu. Dan apalagi juga saat ini seperti banjir informasi ya Mbak Resa ya. Betul. Jadi platform digital itu sangat banyak gitu. Jadi kadang kita sendiri mungkin ya Mbak Resa mungkin saat melihat berita-berita itu pun kadang hanya melihat judulnya saja gitu. Betul, ya. Bu. Hanya melihat judulnya, lalu mungkin kalau tertarik dengan judulnya baru melihat ke paragraf pertama gitu. Nah kalau paragraf pertama menarik, mungkin ingin tahu selanjutnya baru ke yang lain. Tetapi kalau dari judulnya sudah tidak tertarik, lalu membaca paragraf awal juga sudah tertarik, mungkin juga akan hanya lewat begitu ya. Nah itu mungkin pentingnya bahasa jurnalistik itu singkat gitu ya, lalu informasi yang akan disampaikan itu seperti apa ya, istilahnya to the point gitu ya. Jadi tidak bahasa yang berbunga-bunga begitu. Kalau yang laras bahasa sastra mungkin bisa ya, kita menggunakan ungkapan-ungkapan yang berbunga-bunga semacam itu mungkin masih bisa digunakan. Tetapi kalau untuk yang laras jurnalistik saya pikir karena saat ini masyarakat juga waktunya terbatas, terus media pemberitaan juga sangat banyak ya. Kita sampaikan dalam bentuk yang ringkas begitu. Jadi mudah dipahami oleh masyarakat dan masyarakat juga saat menerima berita itu tidak ambigu gitu ya, tidak ini yang dimaksud apa begitu kan, tidak nggak salah tanggap gitu ya, Bu, tidak jadinya salah, tidak salah menanggapi pemberitaan tersebut begitu. Baik, jadi memang bahasa jurnalistik ini boleh-boleh saja nih teman-teman gitu ya, ketika menyampaikan sebuah informasi ini harus dibuat semenarik mungkin dan juga to the point begitu ya Bu. Betul, Ini memang ada beberapa laras ragam bahasa gitu ya. Tadi disampaikan ada sastra gitu ya yang mungkin mendayu-dayu gitu ya. Betul. Ini mungkin beda gitu ya, karena kita membahas tentang ragam bahasa jurnalis dan juga media sosial yang memang saat ini masyarakat bisa dikatakan benar sekali Bu, kalau masyarakat sekarang itu waktunya terbatas gitu ya. Betul. Jadi pengen mendapatkan informasi itu yang cepat gitu. Dan tentunya nih selain ragam bahasa jurnalis begitu ya Bu, tadi disampaikan dari judulnya nih harus menarik, paragraf pertama juga harus menarik dan juga jangan menimbulkan para pembaca ini ambigu, salah kaprah begitu ya. Dan ini juga bahasa jurnalis juga harus memang real seperti kegiatan yang terjadi di TKP begitu ya Bu. Ini tanggapannya seperti apa Bu? Betul sekali ya Mbak Resa. Jadi untuk mendapatkan tulisan ya, untuk mendapatkan unggahan yang bagus ya, tentu kita juga tidak boleh mengindahkan kaidah-kaidah kebahasaan gitu. Jadi kalau dalam bahasa tulis ya, mungkin tidak sekaku dalam laras ilmiah begitu ya. Kalau dalam laras ilmiah kita memang harus menggunakan yang benar-benar ragam ilmiah. Jadi kosakata yang kita gunakan benar-benar harus kosakata baku begitu. Dan mungkin ejaan juga benar-benar harus kita pegang gitu ya. Tetapi kalau dalam laras jurnalistik mungkin agak lebih cair gitu ya. Kalau dalam ragam sastra itu benar-benar cair ya. Karena kalau di dunia sastra itu ada yang dinamakan lisensia poetika. Jadi ada kebebasan untuk penyair itu untuk istilahnya menabrak-nabrak kaidah bahasa gitu ya. Itu masih memungkinkan gitu. Tetapi kalau dalam ragam yang formal, dalam laras bahasa ilmiah itu benar-benar harus
menggunakan bahasa yang baku. Betul. Nah untuk yang ragam jurnalistik itu saya pikir itu justru di tengah-tengah itu. Jadi tidak terlalu baku dan tidak terlalu cair. Karena kalau dalam ragam jurnalistik itu karena kan tulisannya dalam bentuk populer ya, dalam ilmiahnya ilmiah populer gitu. Nanti kalau dalam ditulis dalam bentuk yang formal atau yang sangat baku juga akan membosankan membaca begitu ya. Jadi menjadi informasi yang kurang menarik gitu ya, Bu. Begitu, betul. Oke, padahal adalah informasi yang memang lagi hot news. Tapi salahnya pemilihan bahasa ini juga bisa membuat membaca bosan begitu ya. Betul sekali. Ibu, ini untuk bahasa jurnalistik begitu ya. Apakah juga pemuatan data ini juga penting atau bisa dimasukkan dalam bahasa jurnalis, Bu? Iya, untuk data karena jurnalistik itu kan sifatnya memberitahukan ya, memberitahukan informasi begitu, memberitahukan informasi entah itu informasi yang hot news gitu ya, yang aktual ataupun informasi-informasi yang sebenarnya tidak aktual tetapi dimanfaatkan oleh masyarakat, masih diperlukan oleh masyarakat. Nah itu tentu saja datanya juga harus data yang benar, data yang real karena tentu saja mungkin nanti masyarakat yang mengkonsumsi berita itu akan memanfaatkan untuk yang lain gitu. Untuk memanfaatkan untuk kegiatan yang lain begitu. Oke, baik. Jadi memang walaupun begitu ya tadi ragam bahasa jurnalis, ternyata data ini juga penting untuk bisa dimasukkan, tapi memang harus data yang memang benar-benar real begitu benar-benar ya, yang harus yang benar begitu. Karena kan ini sifatnya berita ya. Jadi memang harus yang disampaikan juga harus yang data-data yang benar gitu. Jangan asal pengen viral aja begitu ya Bu, nanti salah memberikan informasi kepada para masyarakat gitu ya. Nah ini banyak sekali para penggiat media sosial. Ibu, ini katanya begitu ya, penggiat media sosial dan jurnalis ini berbeda gitu ya. Apakah ini bahasanya harus dibedakan atau mereka harus memahami bahasa-bahasa yang mereka gunakan di penggiat media sosial mereka atau mungkin mereka menjadi seorang jurnalis TV atau media besar lain. Bagaimana menurut Ibu? Kalau menurut saya memang bahasa-bahasa yang di media sosial tentu saja berbeda ya Mbak Resa ya, karena kan kalau yang ditulis oleh jurnalis-jurnalis itu memang mereka sudah benar-benar sudah paham ya, sudah paham tentang etika untuk berjurnalisme itu tadi begitu. Jadi bagaimana berita yang diunggah, lalu beritanya seperti apa itu. Kalau teman-teman jurnalis mungkin sudah paham itu, sudah paham etika-etika yang harus diikuti dan tidak harus diikuti itu yang seperti apa itu sudah tahu begitu. Tetapi kalau yang masyarakat umum ya, masyarakat umum yang menggunakan media sosial itu kan tidak semuanya paham ya, tidak semua paham tentang etika jurnalistik itu harus seperti apa begitu. Misalnya saja saat berkomunikasi dengan seseorang mereka mengetik dalam bentuk yang itu tulisan yang besar ya, kapital huruf besar semua begitu. Mungkin kalau dengan yang teman akrab begitu mungkin tidak apa-apa ya itu. Tetapi kalau dengan orang yang belum dikenal mungkin kita akan merasa kok tulisannya banget, kapital semua. Nah ini apa ini sedang marah atau bagaimana begitu. Ada persepsi. Ada persepsi yang berbeda begitu. Jadi karena si pengguna atau yang mungkin si pengirim informasi itu atau penutur dan mungkin mitra tuturnya itu tidak bersemuka ya, tidak bertatap muka seperti saat ini ya begitu, kan tidak bisa melihat ekspresi wajahnya seperti apa, gestur tangannya mungkin seperti apa begitu. Jadi yang dilihat kan hanya komunikasi-komunikasi yang dalam bentuk tulisan tangan mungkin, tulisan ketik ya, dalam bentuk tulisan, lalu dalam bentuk emotikon mungkin, atau dalam bentuk avatar. Nah itu masyarakat pengguna media sosial harusnya paham itu begitu. Baik. Karena begini Mbak Resa, banyak kasus yang masuk ke ranah pidana ya, ke ranah pidana itu yang sumbernya itu dari tulisan di media sosial. Baik. Nah, begitu. Jadi mungkin ya sebenarnya tidak bermaksud untuk mengolok seseorang menyinggung atau menyinggung seseorang begitu, tetapi karena itu tadi ya mungkin emotikon yang digunakan salah, mungkin harusnya sedih gitu, tetapi karena tidak paham nah dia menggunakan emotikon yang sepertinya itu sedih, itu yang ada emotikon yang dalam bentuk
ada air matanya menangis itu kan padahal itu kan tertawa ya. Iya. Nah itu kan salah menggunakan emoticon. Baik. Nah itu kan bisa dipersepsi lain oleh si penerima Oke. informasi itu. Baik, begitu. ternyata banyak kasus masyarakat yang terkena undang-undang ITE Iya, betul. karena mereka ini salah penggunaan bahasa, Iya. emoticon dan lain sebagainya Iya. gitu ya. Nah kadang orang-orang zaman sekarang gitu ya Bu, Iya. ketika lagi marah atau lagi ada masalah dengan satu sama lain Iya, gitu ya, kadang mereka meluapkannya melalui media sosial. Iya betul. Ternyata ketika mereka tidak berhati-hati dalam penggunaan bahasa, Iya. ini yang harus diwaspadai adalah undang-undang ITE, begitu betul ya, Bu. sekali, Mbak Ini Resa. gimana, Bu? Kasih Iya. tips ke teman-teman pengguna media sosial atau mungkin ini kalau di jurnalistik ada Iya. nggak sih, Bu, seorang penulis atau mereka yang menggunakan ragam bahasa jurnalis Iya. ini kena undang-undang ITE. Nah, Iya. ini dari kasus-kasusnya ini seperti apa nih, Bu? Iya, Boleh iya, diceritakan? betul sekali Mbak Resa. Memang kalau ya itu tadi seperti yang saya ungkapkan tadi ya, meskipun kita itu berkomunikasi menggunakan media ya, menggunakan media tidak langsung bertatap muka dengan mitra tutor kita, ya kita harus berpegang teguh dengan kesopanan ya, kesopan santunan berbahasa itu harus kita pegang teguh gitu. Baik. Jadi meskipun kita tidak bertatap muka ya, saat kita berkomunikasi dengan media sosial kita juga harus berpegang teguh bagaimana kesopan santunan berbahasa itu harus kita jaga gitu. Jadi pilihan katanya juga harus kita perhatikan, harus kita pertimbangkan. Kalau saya menggunakan kata-kata ini nanti tersinggung atau tidak. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan gitu. Jadi tidak semerta-merta karena tidak ketemu orangnya lalu kita seenaknya saja menggunakan media sosial begitu. Nah, padahal itu tadi ada undang-undang ITE. Betul. Undang-undang ITE yang membatasi kita untuk menggunakan tadi. Baik, ini zaman sekarang jarimu harimaumu begitu ya, Bu. Kalau dulu mulutmu harimaumu. Betul, ya. Jadi kalau sekarang memang perkembangan zaman yang begitu pesat begitu ya, bahkan media sosial banyak media yang digunakan oleh teman-teman untuk melampiaskan segala apapun yang mereka rasakan begitu. Betul. Nah, Ibu ini dari Balai Bahasa sendiri begitu ya. Sekarang banyaknya teman-teman yang berkecimpung di dunia media sosial, jurnalistik, apalagi sekarang ini tahun-tahun politik. Wah, betul. ini harus lebih diwaspadai. Ini dari Balai Bahasa sendiri, apakah nantinya akan memberikan edukasi atau pelatihan-pelatihan untuk para pengguna media sosial atau para teman-teman di bidang mereka nih, seorang jurnalis dan lain sebagainya. Bagaimana nih, Bu? Benar sekali Mbak Reza, ini memang tahun-tahun politik, tahun 2024 ini nanti akan ada pilihan presiden begitu ya Mbak Reza ya. Baik, memang benar sekali Mbak Reza, tahun ini adalah tahun politik ya, tahun 2024 nanti akan ada pilihan presiden. Nah itu memang biasanya di tahun-tahun ini para pendukung ya, ini para pendukung ini yang mungkin warganet ya, ini yang para suka, netizen begitu ya, Bu? netizen ini yang kadang suka berperang di media sosial begitu. Nah ini kalau kami dari Balai Bahasa ya menghimbau tetap gunakanlah bahasa yang santun ya, gunakanlah bahasa yang santun saat kita ingin mengungkapkan sesuatu gitu ya, mengungkapkan sesuatu gunakanlah bahasa yang santun ya. Pilihlah kosakata yang baik, yang tidak berupa ejekan, tidak berupa umpatan begitu. Sara apalagi ya, gitu tidak ya, Bu? mengandung sara begitu. Nah, kalau dari Balai Bahasa sendiri, kami memang ada beberapa kegiatan ya Mbak Reza ya. Di kami itu ada yang namanya kegiatan Abdi Bahasa begitu. Abdi Bahasa itu memang kami juga menyasarnya ke generasi muda. Jadi di sana ada kegiatan-kegiatan yang bagaimana kita itu sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia itu ada ya, ada namanya bengkel bahasa juga. Itu juga sasarannya ada generasi muda juga. Lalu kita juga ada kegiatan Dubas, duta bahasa, pemilihan duta bahasa. Itu juga sasaran kita juga generasi muda. Jadi kalau dari kegiatan kami sudah banyak juga Mbak Reza. Selain generasi muda, kami juga melakukan kegiatan-kegiatan untuk stakeholder ya. Itu dari pemda-pemda, lalu ada di sekolah itu juga kami kerjasama
saat ini kami juga mengadakan kegiatan pengutamaan bahasa Indonesia di ranah publik ya. Di ranah publik itu berupa spanduk-spanduk, tulisan di spanduk-spanduk, lalu penggunaan bahasa Indonesia di tata naskah dinas, begitu juga kami ada pembinaan di sana. Lalu pembinaan untuk guru-guru itu juga kami lakukan beberapa saat yang lalu. Di sini juga tempatnya luar biasa Bu. Ada di setiap kabupaten itu kami ada kegiatan peningkatan kemahiran untuk para pendidik begitu. Baik, ini yang menarik ada tata naskah dinas begitu ya Bu. Ini harapannya dengan adanya tadi ya edukasi tata naskah dinas gitu ya di kedinasan dan tadi ternyata menyasar ke sekolahan juga begitu ya. Ini harapannya para masyarakat, para pengguna media ini bisa lebih bijak lagi dalam menggunakan bahasa begitu ya Bu. Iya betul. Iya betul sekali Mbak Reza. Memang untuk kalau di tata naskah dinas ini kan karena kalau di tata naskah dinas itu kan bahasanya justru harus lebih formal begitu ya daripada yang tadi ragam jurnalistik di media sosial itu. Memang kalau di naskah dinas ragam bahasa yang digunakan lebih formal begitu. Jadi kaidah-kaidahnya justru sudah agak paten kalau di naskah dinas itu. Dari segi regulasi juga sudah lebih mantap kalau untuk tata naskah dinas. Jadi ada kalau di kami itu ada undang-undang bahasa itu di setiap dokumen itu kan memang di dokumen lembaga itu memang harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu ada juga regulasi dari Pergub dan juga ada dari Perbub ya. Jadi ada peraturan gubernur tentang tata naskah dinas, ada peraturan bupati tentang naskah dinas itu. Kalau untuk tata naskah dinas saya pikir sudah lebih mantap untuk regulasinya begitu. Nah ini yang justru agak mengkhawatirkan memang untuk yang di media sosial tadi. Nah ini yang ingin saya tanyakan juga nih Bu. Ini kan di media sosial gitu ya. Kalau tadi Ibu menyampaikan tata naskah dinas ini akan lebih mudah, ada pergubnya dan lain sebagainya begitu ya. Nah ini untuk media sosial apakah harus dilindungi nih dengan peraturan gubernur atau peraturan bupati dan lain sebagainya? Karena memang media sosial saat ini sangat dekat sekali dengan masyarakat, apapun bisa kita tulis dan ternyata apa yang kita tulis kalau kita tidak hati-hati akan terjerat undang-undang ITE. Ini menurut Ibu seperti apa nih Bu? Iya, memang benar ya Mbak Reza, untuk yang di media sosial ini memang karena kebebasan berekspresi ini memang sangat dituntut begitu ya. Tetapi saat ini ya selain ada undang-undang ITE tadi itu sebenarnya sudah ada SKB 3 Menteri Mbak Reza. Surat keputusan ada bersama SKB ya. 3 Menteri itu memang kalau dulu kan yang terjerat undang-undang ITE itu begitu dia memasukkan ke medsos begitu ya, unggahan-unggahan itu meskipun itu di ranah yang privat, misalnya saya japri dengan Mbak Reza begitu, itu bisa dikasuskan begitu, bisa dipidanakan. Tapi saat ini dengan adanya SKB 3 Menteri itu lebih membatasi itu. Karena kalau yang model yang japri-japri itu pun masuk ke pidana itu kasusnya akan sangat banyak sekali untuk ditangani. Begitu. Jadi saat ini sudah dibatasi yang bisa dijerat undang-undang ITE itu adalah yang dipublikasikan begitu. Jadi misalnya dalam grup WA semacam itu saat ini sudah tidak masuk ke undang-undang ITE, tidak bisa dijerat ke undang-undang ITE semacam itu. Lalu yang model japri-japri itu juga tidak. Tetapi kalau memang itu nanti ada ancaman, ada fitnah begitu ya bisa masuk juga. Makanya tetap harus berhati-hati memang, meskipun ada SKB 3 Menteri yang membatasi itu, ya tetap kita harus menggunakan bahasa itu Indonesia dengan yang santun gitu ya. Baik, yang santun harus sesuai dengan kejadian ini, jangan membuat-buat kejadian yang tidak terjadi begitu. Kalau saat kita sedang marah, sedang emosi dengan seseorang, ya kita redam dulu gitu ya, kita redam dulu, jangan sampai kita meluapkan emosi, meluapkan kekesalan kita itu ke media sosial begitu. Jadi nanti ya akan terjerat ke undang-undang ITE begitu kalau. Jadi redam dulu, kita endapkan gitu dulu ya. Jangan sampai emosi-emosi itu nanti kita curahkan ke media sosial. Iya, gitu. Nanti malah menjadi bahaya untuk diri kita sendiri begitu betul, ya Ibu. Oke, Bu, ini kalau misalnya dampak dari kurang pahamnya kita tentang ragam bahasa jurnalistik, kita juga kurang paham tentang bahasa di media sosial. Apa nih ya akan terjadi selain tadi ya ada terjeratnya undang-undang ITE dan lain sebagainya? Mungkin ada dampak lain ketika kita memang kurang paham tentang ragam-ragam bahasa ini, apa yang akan terjadi Bu? Iya.
ya selain nanti bisa dipidanakan ya bisa masuk ke ranah pidana, ya tentu saat kita mengunggah hal-hal yang kurang baik di media sosial, tentu ya hubungan kita dengan orang ya, saat kita bersosialisasi di dunia nyata, tentu juga akan tidak nyaman ya, tidak senyaman kalau kita mampu meredam emosi-emosi itu ya. Jadi kan hubungan kita dengan masyarakat, dengan seseorang itu juga tidak akan baik gitu. Jadi misalnya di grup WA, misalnya RT begitu ya, di grup RT gitu ada satu kasus di masyarakat itu. Lalu ada seseorang yang mengunggah di situ. Nah, tentu juga kalau unggahannya itu tidak baik atau luapan-luapan emosi yang sebenarnya tidak perlu dimasukkan ke grup itu, nah tentu kan kegiatan sosial di masyarakat itu juga akan terganggu gitu. Baik. Iya. Selain nanti misalnya ada yang melaporkan akan terkena undang-undang ITE macam itu Mbak Baik, Reza. jadi memang dampaknya kalau kita kurang memahami bahasa, apalagi bahasa jurnalistik dan juga bahasa media sosial gitu ya. Selain kita nanti akan terjerat undang-undang ITE, ternyata berdampak juga di kegiatan sosial kita. Betul, Karena kan kita makhluk sosial gitu ya, banyak kegiatan yang kita lakukan. Betul. Baik, Ibu ini beralih begitu ya. Ini tentang kepemerintahan begitu. Saat ini memang di beberapa semua OPD bahkan begitu ya, mulai dari tingkat jenjang pendidikan dan lain sebagainya, ini harus menggunakan website mereka, menggunakan media sosial mereka begitu ya. Tadi Ibu menyampaikan bahwasannya di website dan juga media sosial memang harus ada perbedaan gitu ya, di mana media sosial ini harus lebih memiliki pembaca ini memiliki ketertarikan begitu ya. Nah, ini bagaimana perbedaan antara penulisan di website dan juga penulisan di media sosial tentang kegiatan mereka atau informasi yang akan mereka sampaikan? Iya, memang tidak bisa dipungkiri ya Mbak Reza ya. Jadi penggunaan media sosial dan platform-platform digital seperti laman-laman setiap instansi itu memang hampir semua sepertinya memang saat ini sudah punya laman semua. Nah, memang tidak bisa dihindari ya, karena memang perkembangan zaman saat ini, saat masyarakat ingin membutuhkan informasi, mereka akan mencari ke laman mereka, ke media sosial mereka begitu ya. Nah, ini laman ataupun media sosial dari suatu instansi itu kan sebagai corongnya dari instansi tersebut. Ya tentu saja karena sebagai corong, sebagai sumber informasi tentu bahasa yang digunakan harus menggunakan bahasa yang baik dan benar begitu. Maksudnya bahasa itu mudah dipahami oleh masyarakat, jangan sampai menimbulkan keambiguan semacam itu. Jadi memang harus berbeda Mbak Reza ya. Karena kan memang sebagai rujukan dari masyarakat untuk mencari informasi. Nanti kalau informasi yang dipahami berbeda atau salah, nah ini masyarakat juga akan memahami informasi itu, menggunakan informasi itu dengan salah juga begitu. Oke, baik. Nah, ini Ibu untuk website sendiri begitu ya, ragam bahasa jurnalistik begitu dan juga media sosial. Apakah 5W1H ini juga termasuk dalam kaidah jurnalistik ataukah bahkan 5W1H ini juga bisa diterapkan di media sosial nih, Bu? Benar Mbak Reza. Memang untuk agar mendapatkan data-data yang akurat ya, untuk mendapatkan data-data yang akurat ataupun informasi-informasi yang akurat, untuk yang 5W1H itu memang saya rasa memang perlu dimasukkan ke sana. Jadi masyarakat juga nanti akan mendapatkan informasi itu komplit begitu, akan mendapatkan informasi yang lengkap ya. Jadi nanti kalau misalnya di suatu instansi itu menceritakan kegiatannya dalam hari itu begitu ya. Nah, ini kegiatan ini kapan dilakukan, pesertanya siapa, begitu ya, narasumbernya siapa begitu. Nah, kalau informasinya lengkap kan tidak menimbulkan tanda tanya begitu. Ya, memang sangat diperlukan ya untuk kelengkapan data itu. Baik, jadi kaidah 5W1H ini memang harus diterapkan di ragam bahasa jurnalistik begitu ya, Bu. Nah, ini ketika diterapkan di media sosial, gimana nih, Bu? Ini apakah pembaca ini juga akan bosan atau nggak perlu nih di ragam media sosial menggunakan 5W1H, yang penting
segala sesuatunya bisa dituliskan di sana, ini sudah cukup untuk media sosial atau seperti apa nih Bu? Kalau menurut saya 5W1H itu bisa diterapkan di mana saja ya, mungkin di laman bisa, di media sosial itu juga bisa begitu ya. Yang penting mungkin tadi bahasa yang digunakan itu tadi ya, bahasa yang digunakan ringkas begitu, bahasa yang ringkas begitu. Jadi kalau di meskipun media online itu kan tidak dibatasi oleh tempat, tetapi masyarakat sekarang kan waktunya terbatas itu tadi ya. Jadi tetap harus 5W1H itu harus masuk ke sana, kita buat secara ringkas begitu. Jadi 5W1 unsur-unsurnya itu masuk, tetapi bahasa yang digunakan bahasa yang ringkas begitu. Jadi tidak membosankan begitu. Dan mungkin juga kalau yang di ragam ilmiah itu kan sangat kaku begitu ya, pilihan-pilihan katanya yang benar-benar yang kosakata baku begitu. Nah, kalau yang di ragam yang jurnalistik tadi ya kita bisa menggunakan istilah-istilah yang mungkin saat ini populer dikenal oleh masyarakat, tetapi sopan, kesopanannya dijaga begitu. Dan karena saya pikir istilah-istilah yang itu justru bisa memperkaya berita itu sendiri begitu. Jadi kalau istilah itu sudah dikenal oleh masyarakat kan berarti tulisan di sana tidak perlu menjelaskan berpanjang lebar begitu. Karena masyarakat sudah dekat nih dengan bahasa-bahasa baru atau bahasa-bahasa gaul begitu ya Bu, bisa dikatakannya. Oke, dan memang tidak bisa dipungkiri sekarang media sosial digunakan masyarakat untuk mereka berinteraksi, menyampaikan informasi dan lain sebagainya. Dan ternyata dampaknya ini luar biasa cepat sekali Bu dengan media sosial begitu ya. Jadi memang kita harus bijak-bijaknya dalam menggunakan media sosial, bahkan ragam bahasa juga harus kita kuasai. Ibu, ini terakhir begitu ya, bagaimana kita sebagai masyarakat bisa lebih paham lagi tentang ragam bahasa jurnalistik, tadi ada sastra dan lain sebagainya. Ini kita sebagai masyarakat bisa mengakses informasi tersebut di mana nih Bu? Mungkin dari Balai Bahasa bisa menyampaikan, mungkin di Balai Bahasa nih ada websitenya nih mengenai ragam bahasa itu, atau ada buku dan lain sebagainya Ibu? Iya betul sekali Mbak Reza. Balai Bahasa mempunyai laman-laman tadi ya, laman untuk informasi-informasi begitu. Selain Balai Bahasa itu punya laman khusus untuk yang berita-berita itu tadi ya. Itu kami juga istilahnya mengeling itu apa ya Mbak ya? Memberikan tautan ya, tautan ke kami kan UPT dari Badan Bahasa ya. Nah, di Badan Bahasa itu di sana websitenya banyak begitu. Misalnya masyarakat ingin mengetahui bahasa-bahasa yang baku, masyarakat bisa membuka laman KBBI ya, KBBI daring ya, KBBI Go.id. Lalu ada tentang uji kemahiran berbahasa Indonesia, nah itu bisa UKBI. Lalu ada BIPA, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Nah itu. Dan yang kami punya juga itu aplikasi yang di Android itu ada yang namanya super aplikasi. Kami itu menamakannya super aplikasi. Di dalam super aplikasi itu nanti ada bermacam-macam aplikasi lagi. Nah itu namanya Halo Bahasa. Nah nanti pemirsa mungkin ya bisa mengunduh melalui Play Store. Nah nanti silakan diunduh, itu ada yang namanya aplikasi Halo Bahasa. Di dalamnya itu nanti sudah ada KBBI, lalu ada UKBI, ada SIPEBI. SIPEBI itu untuk yang untuk yang semacam pengeditan begitu. Semacam pengeditan itu. Lalu ada BIPA tadi, lalu ada konsultasi kebahasaan juga ada di sana. Luar biasa. Jadi bukan hanya ragam bahasa aja begitu ya yang ada di website tersebut. Monggo nih para pendengar, pemirsa bisa mengakses, bisa mendownload gitu ya. Halo Bahasa, ternyata lengkap sekali bagaimana kita harus lebih bijak lagi menggunakan ragam bahasa jurnalistik dan juga bahasa di media sosial begitu ya. Untuk 5W1H bisa diterapkan di mana saja. Bisa diterapkan di mana saja. Yang penting harus sopan begitu ya Bu, harus sopan. Pilihan katanya harus tepat gitu ya. Oke Ibu, ini terakhir mungkin bisa menyampaikan closing statement
pesan dan harapan untuk para pemirsa, para pendengar Radio Suara Dai Sinarga dan juga pemirsa channel YouTube Dai Sinarga TV untuk ragam bahasa jurnalistik dan juga media sosial. Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada para pemirsa dan baik, pendengar? terima kasih Mbak Reza. Untuk masyarakat pengguna media sosial ya, itu pesan saya satu itu tadi, gunakan bahasa Indonesia yang santun ya, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik dan benar itu artinya adalah baik itu sesuai dengan situasi penggunaannya. Jadi kalau digunakan di dunia media sosial ya gunakan sesuai dengan yang di media sosial, dan kesantunan itu tetap harus kita jaga meskipun kita tidak berhadapan langsung dengan orang yang kita ajak bicara begitu ya. Itu kita tetap harus menjaga kesopan santunan tadi, kesantunan bahasa dimanapun harus tetap kita jaga. Gunakan kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan, jangan sampai menyakiti seseorang begitu. Baik, dan untuk ragam bahasa jurnalistik pun harus menyampaikan data ini akan lebih penting lagi begitu ya Bu, untuk memberikan informasi yang memang benar-benar membawa masyarakat ini lebih percaya dengan pemberitaan tersebut. Oke, Ibu terima kasih luar biasa informasi yang disampaikan kepada teman-teman dimanapun berada begitu ya. Dan pemirsa pendengar Radio Suara Dai Sinarga, pemirsa channel YouTube Dai Sinarga TV, demikian tadi begitu ya bincang-bincang kita bersama Ibu Nani Sumarsih SPDMA. Beliau selaku Widya Bahasa Ahli Muda Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang jauh-jauh gitu ya datang ke Jogja, datang dari Jogja ke Gunung Kidul, memberikan informasi yang sangat penting sekali agar kita lebih berhati-hati, bisa menyampaikan informasi tentunya yang aman, jangan sampai terjerat undang-undang ITE begitu sekali, ya Ibu. Dan tadi untuk yang masih penasaran tentang ragam bahasa dan lain sebagainya, monggo bisa mengakses informasinya, mendownload di Play Store di Halo Bahasa. Baik, akhirnya kita ucapkan terima kasih Ibu sudah hadir memberikan informasi. Kita tunggu mungkin di lain kesempatan dengan informasi yang berbeda juga gitu ya. Kami juga ucapkan terima kasih untuk pemirsa channel YouTube Dai Sinarga TV dan Radio Suara Dai Sinarga dimanapun Anda berada. Saya Reza harus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.